Chris Papri golek ya. Udah siap masuk berarti? Mari sebelum kita masuk kita berdoa bersama-sama, sekaligus berdoa di sini bersama ya. Berdoa akan dipimpin oleh Suster Sesi. Ibu, Bapak, teman-teman muda dan para suster yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak yang terkasih. Kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan, juga kesehatan, serta rahmat keselamatan perjalanan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, terkhusus bagi para peserta dari paroki pembelajaran dan Bapa Engkau senantiasa memberkati kami, terkhusus dalam mempersiapkan hidup di hari Natal. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa mendoakan dan mendampingi kami di dalam kegiatan kami pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Cecilio. Oke, nanti kita akan tulis ada itu kelompok 3, 7 dan sebagian kelompok 8. Kelompok 3 dan 7 tulis dulu. Kelompok 3 dan 7. Kelompok 3 dan 7 tulis dulu. Lalu kelompok 4 agak geser ke sini aja. Geser ke sini. Kelompok 4 itu kelompok 9 dan 10. 9 dan 10. Kelompok 8 mana? Coba kelompok 8. Udah ya? Kelompok 1 sudah semua kelompok 1. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 di aula bersama Suster Aprilia dan saya dan nanti ya. Kemudian kelompok kedua di museum bersama Suster Cecilio. Nanti di museum sebelah kiri. Jadi kelompok 2 setelah ini langsung masuk ke museum. Museum ada Suster Cecilio, Suster Cornelio dan ada beberapa teman-teman konsulen dan medis. Kemudian kelompok 3 ke makam. Ke makam nanti langsung ke belakang. Sudah
BKB dan makam. Tuhan yang berkarya. Jadi museum ini sengaja didirikan untuk mensyukuri bahwa Tuhan selalu berkarya melalui kongregasi Seble. Kongregasi itu apa? Kongregasi itu semacam kumpulan untuk suster-suster cinta kasih Santo Pangulus Borromeus. Jelas ya? Nah, suster Seble itu pendirinya adalah Elizabeth Cortes. Ada di sini nanti fotonya. Kalau sempat nanti difoto, di sejarahnya ya. Dia lahir di hari raya Orang Kudus sebentar lagi 1 November 1789 di Desa Lut. Jadi untuk menjadi orang besar dimulai dari yang kecil dulu. Elizabeth itu tidak orang pintar, orang sederhana yang beriman dalam. Teman-teman ini sekarang lagi menumbuh iman ya, agar imannya makin kuat, makin dewasa, makin dalam. Dan nanti seperti pendiri CB itu seorang wanita sederhana yang beriman dalam. Saya berasal dari Bengkulu. Ya, terima kasih. Saat ini saya tinggal di komunitas Shantikara. Kalau ada yang mau main, mau berkunjung dengan senang hati, monggo. Baik, perkenalkan nama saya Suster Gresita. Saya berasal dari Keuskupan Agung Palembang. Saya tinggal di komunitas sebelah, komunitas novisiat sebelah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Simbolon. Saya dari Keuskupan Agung Medan. Saya sekarang berada di postulan. Terima kasih. Dan perkenalkan saya Suster Yoselin. Asal saya dari Lampung, Sumatera. Saya dari Lampung. Sekarang saya tinggalnya di komunitas Panti Rapi, tapi tugasnya di TK Bumijo. Jadi tidak di rumah sakit. Hanya tinggalnya begitu. Nah, mungkin kami juga akan sedikit memperkenalkan apa sih bedanya, apa sih beda ya Bapak Ibu dari bajunya. Ini siapa sih kok bajunya nggak pakai kerudung begitu. Nah, kami akan perkenalkan sedikit, mungkin nanti juga di video yang akan kami tayangkan juga kami akan sedikit memperkenalkan. Nah, mereka ini kalau kami berdua, tadi kami sudah menyebut Suster Aprilia CB dan Suster Yoselin CB. Sudah ada titelnya CB karena kami sudah profesi. Jadi sudah menerima salin. Sama
menyerahkan novis meninggal di sini juga? Kalau ya aturannya itu sih Pak, kalau masih novis itu kan masih belum jadi suster CB, masih belum saja di suster CB, jadi kalau novis meninggal ada kemungkinan besar memang dikembalikan di keluarga dan segala biayanya nanti ditanggung sama yang kongregasi untuk memulangkan gitu kalau misalnya meninggal. Tapi kalau sudah profesi seperti kami sudah pakai salib ini berarti kalau meninggal ya dimakamkan di sini. Tetapi kalau masih ini kan masih novis, masih belum. Jangan. Masih jadi ini. Nah ini misalnya, terus itu dipulangkan ke orang tua. Kalau memang maksudnya tiba-tiba ya gitu. Jadi kalau udah yang pakai salib ini, kalau meninggal berarti makamnya di sini Pak. Sebelumnya ini ya adik-adik teman-teman ini suster novis. Nah ini teman-teman yang tadi saya jelaskan itu, ini loh setiap makam itu kan ada nomornya. Nah ini tadi yang suster jelaskan ada 4 dari ganjurannya. Dari ganjuran di nomor 6, di nomor 006. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau sudah ada tambahan ini kan hanya 4 tadi kan, terus sekarang udah jadi 5, berarti sudah ada suster yang ditambah lagi di dalam sini. Jadi karena sudah terurai terus bisa dimakamkan lagi. Terus kemudian yang di 001 tadi kan ini yang dari Bandung. Dari Bandung itu jadi sudah ada namanya tuh. Ini dari Bandung yang 8 orang. Terus ditambah dengan yang Palembang tadi. Nanti yang suster MSA itu ES MFA di nomor para suster kita itu yang biasanya kan ada rumah tua ya itu Santa Ana, nah dipusatkan di jalan
Nah, bisa dilihat di belakang itu memang sebelah kirinya suster. Itu adalah Santo Carlos dulu waktu masih kecil bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya. Beliau itu adalah pribadi yang lahir dari keluarga yang cukup mapan karena beliau itu adalah keturunan bangsawan. Tapi dengan penuh kerendahan hati, ya beliau masuk ke dalam diocese San Milan waktu itu dan menjadi seorang imam, lalu kemudian menjadi seorang uskup Milan pada waktu itu. Nah itu waktu Carolus remaja seperti itulah. Nah, meskipun seorang bangsawan, tetapi beliau memiliki kerendahan hati untuk selalu mengabdi sama seperti beliau melakukan seperti itu. Ini sekilas dengan mengajar agama, tetap yang perawat yang bijak, tetap menolong orang sakit. Tapi karena di penjara itu kira-kira di penjara zaman penjajahan, kira-kira hidupnya enak atau enggak, kekurangan makan, kekurangan gizi, ya, kerja keras, harus kami rumah induknya berada di Belanda di kota Maastricht. Nah, kalau ibu bapak, teman-teman muda melihat, ini ada Universitas Maastricht di sana. Lalu kemudian rumah kami sini, ya rumah kami sedikit besar di Belanda karena waktu itu rumah induk. Dan waktu itu, waktu zamannya Bunda Elizabeth sebagai pendiri, di sana masih subur panggilan. Apa? Ini tadi yang saya jelasin itu yang kenapa bisa banyak permakam itu karena tadi dipindah dari komunitas-komunitas. Hubungan Palembang sama Bandung. Yang di Bandung itu ada 10 suster, terus yang Ganjuran ada, yang Palembang ada 8 suster. Pas meninggal di sana terus dipindah ke sini dalam bentuk yang 24 beberapa puluh tahun kemudian para suster ini mulai membuat makam ini. Nah akhirnya dari
suster sudah mendampingi kami di makam para suster di sini. Kami percaya mereka ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia, untuk menjalankan karya cinta kasih. Semoga mereka sedang berada dalam kebahagiaan abadi di surga, menjadi pendoa bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami untuk dosa ini, sekarang dan akan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Terpujilah Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah jiwa sangat membutuhkan pertolongan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kelompok atau 21. Ada. Kecuali kalau di ini ya, di Belanda itu udah ada makam sendiri. Kita kan kongregasi internasional. Baik teman-teman, selamat datang di makam para suster CB. Tadi baru dari HB ya? Baik, dari tarekat lain, dari tarekat SNFA. Mungkin nanti teman-teman melihat di sana ada satu makam itu kok ini ya sampai banyak, sampai 24, sampai 16, ada yang 6, ada yang 8. Nah sejarahnya itu gini teman-teman. Dulu kan para suster CB itu belum punya makam, makamnya belum dibuat. Nah para suster CB kan di Indonesia sendiri itu komunitasnya itu kurang lebih 49 atau 50 komunitas. Nah itu tersebar di mana-mana, ada di Pulau Jawa, di Sumatera. Nah waktu itu ada kesepakatan jika para suster CB yang di komunitas meninggalnya di sana, maka akan dimakamkan di komunitas tempat dia berada. Misalnya di Bandung, di Palembang, di Jakarta. Nah setelah beberapa puluh tahun kemudian, setelah para suster meninggal itu, makam ini dibangun. Nah setelah dibangun akhirnya kerangka para suster yang di Palembang, di Bandung, di Jakarta dibawa di Jogja sini dan dimakamkan dalam satu makam. Nah di sana nanti ada banyak banget satu makam. Nah itu sejarahnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, tidak apa-apa, nggak usah takut-takut. Ditanya, jadi sudah ada nomor-nomornya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Nah sekarang bisa keliling-keliling. Keliling sana bisa. Nah nanti kan ada salib yang baru kan, papan itu yang bisa dikasih.
baru itu Santa Ana yang dekat Pancirapi atau KPLBS ya, satu kompleks. Nah di situ kan para suster yang udah tua di komunitas-komunitas dan sudah ini lemah gitu, nggak bisa kerja gitu, akhirnya dipindah ke komunitas Santa Ana. Nah jadi suster-suster yang di sini itu meninggalnya di Santa Ana di rumah sakit Pancirapi. Adik-adik, anak-anak, mari kita mumpung kita di sini bersama-sama kita menyatukan doa kita doakan khusus untuk para suster yang sudah meninggal dan dimakamkan di kita. Mungkin ada teman-teman atau anak-anak yang gurunya sudah dimakamkan di sini, kita doakan. Mari kita menyatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini adalah aspiran. Adalah masa untuk mengenali tanda-tanda panggilan hidup pembiara. Nih, siapa yang punya tanda-tanda? Kalau sudah punya tanda-tanda itu namanya aspiran. Ini novis. Adalah masa untuk mengembangkan relasi pribadi. Tadi sudah lihat ya para suster novis dan berkomitmen mengikutinya melalui hidup religius. Pembinaan selama 2 tahun menjadi seorang novis. Ini selain di Jogja, kami juga ada rumah pembinaan di Kupang. Konsulat Novisia di Kupang, Timor Leste. Ini adalah para aspiran. Jadi mereka masih
pakai baju. Kemudian kleding itu penerimaan busana biara. Biasanya kami di tanggal 15 Agustus. Setiap tanggal 15 Agustus kami penerimaan novis. Kemudian profesi. Profesi adalah pengikraran kaus sementara yang ditandai dengan mendapatkan salib. Jadi ketika novis belum pakai salib, ketika profesi memakai salib. Tengkal yang ditandai dengan cincin. Ini adalah salah satu prosesinya kleding profesi.
Suster CB. Renggolayan. Sandra hari ulang tahun. Orang lain ulang tahun juga loh. Siapa yang ulang tahun?